Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke, kali ini kita akan reading buat kalian Virgo ya. Hai Virgo, apa kabar? Kali ini kita akan reading buat kalian tentang bagaimana kehidupan kalian secara general di bulan Februari ini ya. Mudah-mudahan readingan ini nanti bisa resonate dan bermanfaat buat kalian ya. Dan seperti biasa di sini saya ingin ingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Bila nggak resonate, ambil positifnya aja ya, jangan dipaksakan ya, sebagai motivasi kalian ya dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Dan di sini energinya vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau seseorang yang lagi dekat dengan kamu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Five of Talk. The path you were on seemed like the right one, but now you have run into a challenge. There's a better direction for you that will make you much happier in the end. Okay, changes are necessary so that you can back on your track. Avoid negative people who are draining or who bring unwanted drama into your life. Okay. Wow, Virgo, sepertinya kalian akan mengalami beberapa perubahan ya, perubahan yang sangat penting ya, dan bagus untuk bisa mengembalikan kamu ke track kamu. Oke, di sini ada All That Glitters ya. Sementara kristal tarotnya kalian punya The Emperor, ada Three of Pentacles, dan The High Priestess ya. Dan untuk konfirmasinya kalian punya kartu tarot Eight of Pentacles, ada Two of Swords, ada Nine of Swords, ada Page of Cups, ada The Chariot, ada Six of Cups, ada Two of Cups, Six of Wands, Knight of Pentacles, Page of Pentacles, The Empress, dan Ten of Pentacles. Oke, Virgo, bagaimana kehidupan kalian di Februari ini? Ya, kita mulai dari kartu tarotnya. Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Ya, apa yang kalian kerjakan selama ini ya? Apa yang kalian usahakan? Semuanya tampak baik-baik aja. Ya, semua berjalan dengan lancar ya, dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya. Semua yang kalian kerjakan itu berjalan dengan baik ya. Tidak ada masalah ya. Kalaupun ada masalah bisa kalian selesaikan dengan baik ya. Dan hasil yang kalian dapatkan itu sangat membuat kalian happy ya. Karena sangat sesuai dengan apa yang kalian harapkan, dan semua berjalan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya. Tapi tiba-tiba kemudian ya, apa yang kalian kerjakan yang awalnya semua berjalan dengan baik, tiba-tiba semuanya itu berubah ya. Di sini ada Two of Swords, ada Nine of Swords ya. Apa yang kalian kerjakan yang selama ini berjalan dengan baik, tiba-tiba semua ya, tanpa suatu alasan yang jelas, tiba-tiba semua seperti tertutup ya. Pintu-pintu yang selama ini terbuka, tiba-tiba seperti tertutup ya, dan gak ada jalan untuk mengembangkan usaha kalian. Oke, jadi usaha kalian yang selama ini hasilnya itu bagus ya, tiba-tiba berjalan mundur ya, dan gak ada pergerakan sama sekali. Oke, di sini ada Page of Cups. Apa yang kalian harapkan selama ini ya, dan selama ini juga udah berjalan dengan baik, tiba-tiba itu kayak
terputus begitu aja ya, dan stuck ya, gak ada pergerakan sama sekali dan pelan-pelan berjalan mundur ya. Di sini kalian mulai bingung ya, dan banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kok kenapa usaha yang aku jalani kok tiba-tiba seperti ini ya, ada apa ya, kok tiba-tiba mundur dan gak ada pergerakan. Oke, apakah ada yang salah ya? Kalian berusaha terus mereview usaha kalian ya, mencari tahu di mana letak kesalahannya ya, dan kalian berharap bisa menemukan problemnya itu di mana ya, karena kalian ingin memperbaiki kualitas dari usaha kalian ya. Di sini kalian banyak yang bingung ya, gak ngerti kenapa ini terjadi ya. Kalian terus berusaha mencari tahu apa yang menjadi penyebab usaha kalian itu mundur ya, karena perubahan ini tuh secara mendadak ya, gak ada aba-aba. Yang kemarin itu masih lancar banget, tiba-tiba hari ini langsung stuck, gak ada progres sama sekali ya, dan itu membuat kalian shock, kaget ya, dan berusaha mencari tahu di mana letak kesalahannya ya. Di sini ada Five of Talk ya. The path you were on seems like the right one, but now you have run into a challenge ya. Jadi apa yang kalian kerjakan saat ini ya, bagian dimana kamu merasa kalau apa yang kalian kerjakan selama ini adalah bagian terbaik dalam diri kamu ya, ternyata kalian salah ya. Selama ini hasil yang kamu dapatkan juga potensi-potensi yang menjanjikan ya, membuat kalian berpikir inilah jalan yang terbaik ya bagi kamu untuk meraih kesuksesan. Oke? Dan ketika semua hal yang menyedot perhatian kamu selama ini itu tiba-tiba seperti tertutup jalannya ya, dan tidak ada perkembangan sama sekali, kalian itu mulai panik ya. Kalian mulai panik dan bertanya-tanya, why ya? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Apa ada yang salah? Oke? Di sini kalian perlu memahami bahwa seringkali ya, ketika kita sedang fokus melakukan sesuatu hal ya, yang begitu membuat kita begitu bersemangat ya, karena hasilnya yang sangat lumayan dan punya potensi yang juga sangat menjanjikan ya. Lalu ketika tiba-tiba saat kita fokus mengerjakan itu, tiba-tiba harus berhenti ya, karena nggak berkembang, kita pasti berpikir kalau ada yang salah dengan diri kita ya, ada yang salah dengan sikap kita yang membuat usaha kita itu nggak berjalan. Oke? Di sini kita harus memahami kalau tidak semua hal itu yang tidak berjalan dengan semestinya itu adalah kesalahan kita. Oke? Jadi bila kalian tidak merasakan sudah melakukan hal yang salah dalam usaha kalian, tapi harus berhenti secara tiba-tiba ya, kalian harus bisa menangkap kalau ada maksud Tuhan ya di balik apa yang terjadi dalam usaha kalian ya. Coba review kembali perjalanan hidup kamu ya, bukan perjalanan usaha kamu ya, tapi perjalanan hidup kamu selama ini, dan pahami juga diri kamu ya, kenali diri kamu yang sebenarnya. Oke? Di sini semesta melakukan ini semua untuk bisa menggiring kamu kembali ke track kamu ya, ke passion kamu. Oke? Kalau mungkin selama ini kamu sering mengabaikan passion kamu ya, karena terlalu fokus pada hal-hal yang lebih menjanjikan secara finansial ya,
Di sini ada all that glitters ya. Hal-hal yang menjanjikan, hasil yang lumayan ya, hasil yang besar ya, dan juga potensi-potensi yang bisa membawa kamu kepada kesuksesan. Ini saatnya buat kamu untuk memikirkan kembali apa yang menjadi passion kamu. Oke, jadi sekarang yang perlu kamu tanyakan adalah di kondisi seperti ini ya, apa sih passion kamu ya? Apa sih panggilan jiwa kamu? Apa sebenarnya yang membuat hatimu itu bisa lebih bahagia ya? Di bidang entertain kah? Melukis kah? Atau mungkin menulis ya? Atau bidang-bidang lain yang sebenarnya udah lama kamu impikan, oke? Tapi terabaikan karena fokus kamu lari ke hal-hal lain yang sepertinya lebih menjanjikan seperti saat ini, ya. Jadi perubahan yang terjadi secara mendadak di dalam usaha kamu saat ini, ya, adalah usaha semesta untuk mengingatkan kamu tentang passion kamu, ya. Beliau ingin kamu kembali ke track kamu ya, dan mengingat kembali untuk menghidupi apa yang menjadi passion kamu. Oke? Tuhan menutup semua pintu yang selama ini terbuka buat kamu untuk mengalihkan fokus kamu, ya. Mengalihkan fokus kamu ya, kembali lagi ke panggilan jiwa kamu yang sebenarnya ya. Beliau melihat hai Virgo ya, kamu sudah menghabiskan waktumu begitu lama untuk hal-hal yang sebenarnya bukan bagianmu, ya. Dia ingin membuka mata hati kamu ya. Kalau di passion kamu itu, kamu pun bisa sukses, ya. Jadi sukses kamu itu gak cuma di bidang yang kamu lagi tekuni saat ini, ya. Tapi kamu juga bisa sukses di bidang yang menjadi passion kamu, oke? Mungkin saat ini kamu hobinya itu, passionnya kamu itu menulis, ya. Dan mungkin sebagian orang ya, atau bahkan banyak orang yang mengatakan menulis itu nggak ada uangnya, ya. Seni itu nggak ada uangnya, sama seperti itu, ya. Tapi kalau kamu fokus ya dan konsisten melakukan apa yang menjadi passion kamu ya, kamu juga bisa sukses di situ ya. Bahkan kamu bisa jauh-jauh lebih sukses dibandingkan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Kenapa bisa begitu ya? Karena kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita sukai, yang kita cintai ya, kita akan dipenuhi dengan hal-hal kreatif ya, yang akan membantu kita membuat inovasi-inovasi untuk mengembangkan apa yang menjadi passion kita ya. Beda bila kita melakukan sesuatu hal yang orientasinya itu hanya materi ya. Kalau orientasi kita hanya materi ya, maka pikiran kita hanya stuck untuk bagaimana menghasilkan penghasilan yang lebih besar ya, tanpa harus mengeluarkan banyak modal ya. Jadi banyak hitung-hitungan yang akan kita libatkan kalau kita mengerjakan pekerjaan yang bukan passion kita ya. Beda dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi passion kita ya. Kita nggak akan hitung-hitungan ya. Kita nggak akan hitung bagaimana hasilnya nanti ya. Yang kita lakukan adalah berkarya, dan bekerja ya. Itulah bedanya, oke? Changes are necessary ya. Oke, di sini ada changes are necessary so that you can back on your track ya. Avoid negative people who are draining or who bring unwanted drama into your life. Oke. Jadi perubahan-perubahan itu penting ya. Perlu untuk bisa mengembalikan kamu ke track kamu. Oke. Bagi sebagian orang ya, banyak yang mengatakan kalau passion itu ya, progresnya itu lama. Gak seinstan pekerjaan lain yang kita lakukan itu karena tren ya, bukan karena minat kita
ya. Itu biasanya hasilnya lebih cepat ya, lebih instan ya. Tapi nggak ada kepuasan batin ya yang bisa kita dapatkan di kesuksesan itu ya. Beda kalau kita melakukan sesuatu hal ya yang sesuai dengan passion kita. Oke. Selain kita bisa sukses ya, kita juga akan bisa bahagia secara batin ya, dan itu akan kita bisa dapatkan secara bersamaan ya. Pencapaian itu penting ya, dan apapun yang kamu capai pasti akan bisa membuat kamu bangga ya. Tapi pencapaian yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa sukses ya, dan bahagia secara sekaligus ya. Dan itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu menghidupi apa yang menjadi passion kamu. Oke? Mungkin memang hasilnya nggak seinstan apa yang kamu kerjakan saat ini ya. Tapi hasil yang kamu dapatkan itu nanti akan berumur panjang ya. Akan terus dan terus ya. Mungkin sampai usia kalian sudah tua pun ya, kalian akan bisa produktif terus ya, akan bisa menghasilkan karya-karya yang mungkin dengan semakin bertambahnya umur, maka dengan pengalaman yang kalian yang semakin kuat, semakin kental, akan bisa membuahkan karya yang spektakuler ya. Beda dengan merintis usaha yang bukan dari passion kamu ya. Dengan bertambahnya usia kamu, maka produktivitas kamu akan semakin menurun dan kamu tidak akan terpakai lagi. Oke? Jadi sebelum terlambat semuanya ya, alihkan fokus kamu segera, hidupi apa yang menjadi passion kamu ya. Rintis dari sekarang, oke? Dan percayalah kalau someday ya, suatu saat nanti apa yang kamu rintis dengan sepenuh hati kamu, dengan segenap cinta yang kamu miliki, pada akhirnya akan membuat kamu bersinar ya, dan menghasilkan karya yang luar biasa yang akan bisa membawa kesuksesan buat kamu. Oke Virgo ya, paham ya maksud readingan ini? Jadi di bulan Februari ini, mulailah untuk memikirkan apa yang menjadi passion kamu ya, dan fokuslah untuk menghidupinya, karena kedepannya nanti kamu akan bisa meraih kesuksesan kamu ya, dan juga kebahagiaan batin yang selama ini kamu impikan. Oke? Mudah-mudahan readingan ini bermanfaat buat kalian ya. Bisa memotivasi kalian, bisa menginspirasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.